Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Popok Wewe. Temanggung era 1960-an. Di era itulah pasangan Minto Jayusman dan Sukarti menikah. Hidupnya sederhana, meski Pak Minto hanyalah pegawai rendahan di kantor jawatan kereta api dengan gaji pas-pasan, namun mereka tampak bahagia menjalaninya. Bu Sukarti adalah penjual kerupuk lenteng di stasiun tempat Pak Minto bekerja, dan disitulah mereka bertemu hingga akhirnya menikah. Tahun demi tahun berlalu dengan suasana yang itu-itu saja. Pak Minto yang tak kunjung naik pangkat, dan Bu Sukarti yang masih menjajakan kerupuk lenteng di stasiun untuk bantu-bantu Mas Minto. Begitu ujarnya. Maklum, beliau juga bosan di rumah karena memang di usia pernikahannya yang sudah hampir sewindu ini, Pak Minto dan Bu Sukarti belum juga dikaruniai anak. Sedih memang, apalagi Bu Sukarti sebagai seorang wanita, ia tentu menjadi pihak yang paling tertekan dan serba salah. Ia takut bila Pak Minto berpaling darinya, tapi kenyataannya tidak. Pak Minto tetap setia dan sabar hingga keadaan pun berubah. Tepatnya di tahun 1973, stasiun kereta api Temanggung resmi ditutup. Keadaan itu tentu merubah hidup Pak Minto dan Bu Sukarti. Pak Minto dipaksa berhenti dari pekerjaannya, namun untungnya dengan pesangon yang cukup lumayan. Sebenarnya ada kesempatan Pak Minto untuk dipindah kerjakan, yaitu di Perpusda, Perpustakaan Daerah. Namun katanya, karena suasana politik pasca kejadian 65 membuat Pak Minto tak mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya berbekal pesangon dan tabungan dari pekerjaannya dahulu, Pak Minto dan Bu Sukarti mulai merintis bisnis berjualan sembako di pasar. Dengan tekad yang bulat, mereka sampai menjual rumahnya untuk membeli ruko di Pasar Rejo Amertani, pasar utama kota Temanggung. Kita tinggal di ruko saja, Bu. Lagian, kita kan cuma berdua. Begitu mungkin ucap Pak Minto kepada istrinya. Mereka pun mulai menjalani bisnisnya dengan telaten. Meski di tahun-tahun awal mereka sempat merugi, tapi Pak Minto dan Bu Sukarti tetap optimis dengan yang mereka jalani sekarang. Hingga sekira 2 tahun sudah mereka menjalani bisnis ini yang mulai menanjak landai dan stabil sedikit demi sedikit. Langganan yang terus bertambah dan barang dagangan yang juga semakin banyak dan lengkap. Seiring dengan itu, keajaiban pun terjadi. Doa yang selama ini selalu mereka panjatkan setiap malam diijabah oleh Tuhan. Tepatnya di tahun 1975, Sigit Jayusman lahir. Bayi laki-laki tampan dan sehat. Pak Minto dan Bu Sukarti tentu menyambutnya dengan penuh sukacita. Penantian mereka selama kurang lebih 10 tahun ini berakhir dengan lahirnya si mungil Sigit. Di bilik kamar yang tak besar di belakang kios ruko itu, Sigit dirawat hingga kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Kemudian mereka pindah ke rumah pribadi Pak Minto dan Bu Sukarti yang berhasil mereka beli dari pundi-pundi laba yang terkumpul. Nyatanya usaha mereka berkembang dengan pesat. Kios Pak Minto semakin luas dan bertambah dan bercabang ke tempat lain. Tahun 1980-81, dengan adanya Sigit, Bu Sukarti memutuskan untuk tak lagi banyak berkecimpung di usahanya. Beliau ingin fokus merawat dan menyaksikan tumbuh kembang anak semata wayangnya itu. Tanpa ia tahu, ada sesuatu yang ternyata disembunyikan oleh Pak Minto. Sebenarnya semua berawal dari ucapan-ucapan acak dari si kecil Sigit waktu itu, yang sering berbicara dengan sosok yang tak terlihat. Sigit juga sering tiba-tiba hilang di dalam rumah, dan tiba-tiba kembali dengan mengatakan, "Aku tadi digendong sama Mbah Gandul, Bu." Begitu kata Sigit dengan cadel, seakan menggambarkan ia habis dari mana dan dibawa oleh siapa. Pada awalnya Bu Sukarti tak menaruh curiga dan menganggap itu hanya kejadian biasa.
Namun, setelah kejadian itu terjadi berulang kali, Bu Sukarti mulai waspada dan sesekali meminta Sigit untuk menceritakan siapa Mbah Gandul itu. Tapi Sigit seringkali tak mau menceritakannya, sampai akhirnya pada suatu hari, Sigit kecil mulai bercerita. "Mbah Gandul itu siapa sih, Nak?" tanya Bu Sukarti kepada Sigit. "Itu loh, Bu, nenek-nenek yang teteknya panjang. Itu loh yang sering duduk di pohon sawo," kata Sigit sambil menunjuk ke arah pohon sawo yang berada di belakang rumahnya. Mendengar itu, tentu Bu Sukarti tercengang. Terlebih lagi pohon sawo itu sering diberi sesajen oleh Pak Minto yang notaben menganut aliran kepercayaan kejawen. Pohon sawo itu memang wit gabuk atau pohon yang mandul dan tak bisa berbuah meski sudah besar. Dan menurut kepercayaan kejawen kuno, pohon mandul itu diibaratkan sebagai perwujudan sebuah pengorbanan dan sering diberikan sesaji sebagai wujud penghormatan, karena konon kemandulannya itu untuk menyuburkan pohon atau tanaman di sekitarnya. Dan memang benar, pohon dan tumbuhan di sekitar pohon sawo itu sangatlah subur, seperti pohon durian, rambutan dan lain-lain terlihat subur dan selalu berbuah manis. Kembali ke cerita, mengingat perkataan dari anaknya itu, Bu Sukarti tentu resah dan bertanya-tanya siapakah Mbah Gandul itu. Sosok yang menjadi alasan ketika Sigit tiba-tiba hilang di dalam rumah dan dideskripsikan oleh Sigit sebagai nenek tua berpayudara panjang. Apakah ia nyata atau hanya hayalan Sigit semata? Sebenarnya kejanggalan ini sudah cukup buat Bu Sukarti untuk menceritakannya kepada Pak Minto suaminya. Namun, entah mengapa Bu Sukarti selalu sungkan untuk menceritakan kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian di luar nalar ini. Sampai akhirnya tiba di suatu sore di mana Sigit kembali menghilang. Kali ini Bu Sukarti yang agaknya sudah mempunyai firasat langsung bergegas menuju ke belakang rumahnya. Ya, menuju pohon sawo itu. Waktu itu hari sudah menjelang petang, suasana sudah agak gelap. Dengan lentera kecil ia berjalan mendekati pohon itu sambil memanggil nama anaknya. "Sigit, Sigit," ucapnya pelan. Namun sautan yang terdengar justru bukanlah suara dari Sigit, melainkan suara desisan gaduh dan gesekan daun dari pohon sawo yang kini berada di depannya itu. Sebenarnya mulai timbul rasa takut di hati Bu Sukarti, namun ini masalah anaknya. Dengan perlahan, Bu Sukarti mulai menaikkan lenteranya menerangi sisi atas pohon itu. Dan seketika ia terpaku kaku menatap apa yang ada di atas pohon itu. Di ranting yang tidak terlalu atas, terjulur kaki keriput. Sosok itu tengah duduk berongkang kaki seraya tertawa mendesis. Pandangan Bu Sukarti tak bisa lepas dari sosok itu. Beliau seperti terhipnotis, dan entah bagaimana ceritanya, Bu Sukarti justru semakin mengangkat lenteranya untuk melihat sosok itu lebih jelas. Dan kini terlihat sudah seluruh wujud dari sosok itu yang semakin meringis seraya menggoyangkan tubuhnya. Sosok itu telanjang bulat, payudaranya menggelambir hingga hampir menyentuh mata kakinya. Bu Sukarti semakin terpaku dengan posisinya yang kini saling bertatapan dengan sosok itu. Sungguh rasa takut yang tidak bisa digambarkan bagi Bu Sukarti ketika melihat makhluk itu. Dan untungnya Bu Sukarti kembali disadarkan oleh suara Sigit yang memanggil dari ambang pintu. "Mak," ucap Sigit agak berteriak. Bu Sukarti langsung menjatuhkan lenteranya dan berlari menghampiri Sigit dan memeluknya. "Dari mana sih, Nak?" ucap Bu Sukarti seraya membawa Sigit masuk ke dalam rumah. Dan tak selang beberapa lama, Pak Minto pun pulang. Beliau sempat kaget ketika melihat Bu Sukarti sang istri yang tengah meringkuk di ruang tamu sambil memeluk Sigit. "Ada apa sih, Bu?" ucap Pak Minto seraya berjalan menghampiri. Dan setelah dirasa cukup tenang, Bu Sukarti pun menceritakan hal itu kepada Pak Minto.
Terlihat gelagat aneh dari Pak Minto setelah mendengarkan cerita dari istrinya itu. Walau saat itu Bu Sukarti masih belum terlalu menaruh curiga ataupun memahami sebab dari kejadian ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Pak Minto, Sigit, dan Bu Sukarti tengah berada di kamarnya untuk beristirahat. Di sini Sigit sudah terlelap, begitu juga dengan Pak Minto. Namun tidak bagi Bu Sukarti. Ia terlihat masih terjaga sambil memandangi langit-langit. Kembali ia mengingat kejadian sore tadi yang masih menetap hangat di kepala dan pikirannya. Ia yang mulai merasa takut, terus mencoba untuk memejamkan matanya, walau itu sulit. Tapi akhirnya Bu Sukarti mulai agak terlelap. Namun itu tak berselang lama, karena beberapa saat kemudian terdengar suara anak ayam yang berpindah-pindah seakan tengah mengelilingi rumahnya. Itu dirasa janggal bagi Bu Sukarti, karena keluarganya sama sekali tak memelihara ayam. Mendengar itu, ingatan Bu Sukarti tentang mitos-mitos zaman dulu mulai menyerang nalar dan logikanya. Namun ia masih mencoba untuk menepisnya, walau suara itu semakin lama semakin terdengar jelas dan seperti merangsek ke area dalam rumahnya. Bu Sukarti yang mulai ketakutan langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Keringatnya bercucuran. Ia kini merasakan hawa yang sangat panas di dalam kamarnya. Hingga tak selang beberapa lama, perlahan suara ciak anak ayam itu pun menghilang dan tak terdengar lagi. Hawa di kamar itu terasa semakin panas saja, tak seperti biasanya. Bu Sukarti yang tak tahan mulai memberanikan diri untuk membuka selimutnya. Namun belum sampai ia membukanya, tiba-tiba selimutnya terseret dengan sendirinya. Seret. Spontan Bu Sukarti langsung menjerit, karena yang baru saja menyeret selimutnya itu ternyata adalah sosok yang tadi sore ia lihat di atas pohon sawo. Ya, sosok wanita tua telanjang itu. Pak Minto yang mendengar jeritan langsung terbangun dan melihat juga sosok wanita berpayudara panjang itu yang masih berdiri di tempat yang sama. Dan bersamaan dengan itu, Sigit yang juga tidur dalam satu ranjang itu pun terbangun. "Mbah Gandul," kata Sigit dengan polosnya. Sontak Bu Sukarti langsung memeluk anaknya dan menjauh ke sudut ranjang. Sementara mulai terlihat respon aneh dari Pak Minto. Ia memposisikan tangannya seperti layaknya menyembah dan berkata, "Jangan Sigit, Mbah," ucap Pak Minto kepada sosok itu. Dan kini terlihat raut kemarahan dari sosok itu yang diduga kuat adalah Wewe Gombel. Sosok menyeramkan itu pun mulai berjalan mendekati Bu Sukarti yang meringkuk di sudut ranjang bersama Sigit. Melihat itu, Pak Minto langsung berlari dan membuka lemari yang berada di sampingnya. Pak Minto mengeluarkan selembar kain lusuh dari kotak kayu dan menggenggamnya. "Jangan sekarang, Mbah," ucap Pak Minto dengan nada tinggi sambil menunjukkan kain itu kepada sosok Wewe Gombel tersebut. Sosok itu menoleh ke arah Pak Minto, mengacungkan telunjuknya, berjalan mundur dan menghilang menembus tembok-tembok kamar. Bu Sukarti masih syok, tapi kecurigaannya kini tak terbendung setelah melihat dan mendengar gelagat suaminya tadi. Seketika ketakutannya berubah menjadi kemarahan. Ia langsung mencecar pertanyaan kepada suaminya itu tentang apa yang terjadi dan apa yang Pak Minto lakukan. "Oh, jadi kamu mau menumbalkan Sigit ya, Mas?" ucap Bu Sukarti dengan nada yang meninggi. Mendengar itu Pak Minto hanya terdiam. Sesungguhnya ia tak bermaksud untuk menumbalkan Sigit, namun persekutuan inilah yang telah menjebaknya. "Tidak begitu, Bu. Ini masalah rumit," ucap Pak Minto yang sudah terpojok. "Percuma kaya, Mas, kalau tidak bisa merawat anak," ucap Bu Sukarti seraya menitikkan air mata. "Maafkan aku, Bu. Maksudku tidak seperti itu," ucap Pak Minto sambil memeluk istri dan anaknya. Sejak kejadian itu, Pak Minto menyuruh Bu Sukarti dan Sigit pergi ke Bantul dengan maksud untuk mengamankan diri di rumah orang tua Bu Sukarti. Sementara di rumah,
Pak Minto mulai mempersiapkan cara untuk menggagalkan perjanjian ini. Pak Diturah, kakak kandung Pak Minto, menjadi orang lain pertama yang diberitahu tentang persekutuan ini. Kebetulan beliau juga agak mengerti tentang hal-hal seperti ini. "Plak, kamu memang gila ya Minto," ucap Pak Diturah sambil menampar adiknya itu setelah mendengar cerita dari Pak Minto perihal perjanjian setan ini. "Mana popok wewe-nya?" ucap Pak Diturah dengan kecewa. "Semoga ini bisa digagalkan, tapi kamu akan kembali miskin. Kamu mau?" ucap Pak Diturah sambil menggenggam kain lusuh itu. Pak Minto tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk lesu dengan penuh penyesalan. Kini ia merasa lebih baik mati daripada harus kehilangan Sigit, anak semata wayangnya itu. Singkat cerita, tanpa berlama-lama, tibalah di suatu malam di mana Pak Minto dan Pak Diturah akan melakukan ritual penggagalan perjanjian ini. Semua sudah disiapkan. Dari kepala kambing hingga ayam cemani dan berbagai rupa sesajen jajanan pasar yang diletakkan di bawah pohon sawo itu. Pak Manto dan Pak Diturah terlihat sedang duduk bersila beralaskan tikar. Kemenyan mulai dibakar oleh Pak Diturah seraya mengucap mantra dengan keras. Mantra itu diucapkan oleh Pak Diturah berulang kali hingga kemenyan yang terbakar tak lagi menetes. Bersamaan dengan nyala api kemenyan yang padam, kini muncul suara yang memekik dari atas pohon sawo itu, diiringi suara dedaunan yang saling bergesekan. Dan turunlah makhluk itu dengan terbalik. Kepalanya yang muncul terlebih dahulu sambil berkata, "Mintoku, di mana anakku Sigit?" ucap wewe gombel itu seraya turun dari atas pohon dan kini berdiri di depan Pak Diturah dan Pak Minto. "Sigit bukanlah anakmu," ucap Pak Diturah memegang kain popok wewe tersebut. "Kamu tidak boleh memiliki Sigit mulai sekarang," ucap Pak Diturah kepada sosok wewe gombel itu. Mendengar perkataan dari Pak Diturah, sosok wewe gombel itu seperti menyiratkan kemarahan. Sosok itu menggelinjang, bergetar tak beraturan, dan mengeluarkan suara tawa yang cukup membengkakkan telinga Pak Diturah dan Pak Minto. "Manusia busuk, kacang lupa dengan kulitnya," ucap sosok itu seraya berjalan mendekat. Dengan sigap, Pak Minto langsung mendekatkan kain popok itu ke dekat bara dari tempat tadi kemenyan dibakar. "Kalau macam-macam, ini akan saya bakar," ucap Pak Diturah kepada sosok itu yang terlihat ingin menyerang mereka. Wewe gombel itu berhenti dan agak menjauh dari Pak Minto dan Pak Diturah, hingga tanpa sengaja ujung kain popok yang dipegang Pak Diturah itu menyentuh bara dan sedikit terbakar. Sosok itu langsung menangis seperti kesakitan dan terbang menembus tembok pekarangan belakang rumah Pak Minto sambil berkata, "Lihat saja kamu Minto," ucap sosok itu seraya terbang menghilang. Pak Minto terlihat mengusap wajahnya. Melihat makhluk itu pergi, seperti ada kelegaan dalam hatinya. Namun tidak bagi Pak Diturah yang merasa ritual ini belum sepenuhnya berhasil. Demit itu hanya pergi. Suatu saat bisa kembali lagi ke sini, ucap Pak Diturah seraya memberikan kain popok itu kepada Pak Minto. Pak Diturah menyarankan untuk menebang pohon sawo itu dan tidak memperkenankan Sigit untuk kembali lagi ke rumah ini sampai ia berusia 17 tahun. Pak Minto pun menyanggupi saran dari kakaknya itu. Hingga hari pun berlalu, Pak Minto menjual salah satu kiosnya bakal kehidupan Sigit di Bantul untuk 10-12 tahun ke depan. Sementara Pak Minto tetap berada di rumah itu untuk mengurus usahanya dan bolak-balik ke Bantul di setiap bulan atau minggunya. Sigit dan Bu Sukarti ibunya kini hidup di Bantul di neneknya, orang tua Bu Sukarti, untuk 10-12 tahun ke depan. Yang jelas, hingga usianya menginjak 17 tahun atau dewasa. Semua ini dilakukan atas saran dari Pak Diturah agar Sigit bisa aman dari sosok wewe gombel itu, sosok wewe gombel yang mengincarnya. Baru setelah dewasa, Sigit boleh kembali lagi ke rumah ini, karena konon wewe gombel tak akan menginginkan Sigit lagi.
karena Wewe Gombel hanya suka dengan anak kecil. Tahun demi tahun berlalu tanpa cerita seram dari sosok Wewe Gombel itu. Usaha Pak Minto juga terlihat biasa saja, meski kini tak sebesar dulu. Di Bantul, Sigit mulai tumbuh dewasa dengan ingatan masa kecilnya yang sudah hilang. Ia tak tahu, bahkan juga tak ingat tentang sosok Wewe Gombel yang dinamai olehnya sebagai Mbah Gandul itu. Hingga akhirnya, sampailah ia di umur 17 tahun, tepatnya mungkin sekitar tahun 1991-92. Pak Minto dan Bu Sukarti yang sudah menua mulai sering ke Temanggung bersama Sigit, tentunya yang kini juga mulai tumbuh dewasa. Dan sekitar tahun 1994-95, keluarga Pak Minto mulai benar-benar menetap di rumah itu lagi bersama Sigit yang sudah lulus sekolah. Ia sedikit demi sedikit diajari oleh ayahnya untuk meneruskan usahanya. Ini kelak akan menjadi rumahmu, nak, dan ini juga akan menjadi usahamu, ucap Pak Minto kepada Sigit di suatu sore. Sejak hari itu, kegiatan Sigit mulai berkutat di pasar, di toko sembako milik Pak Minto ayahnya. Tahun berlalu, Sigit mulai lihai menjalankan bisnis warisan orang tuanya itu. Sementara Pak Minto yang sudah mulai sakit-sakitan, lebih sering berada di rumah bersama Bu Sukarti sang istri. Dan di toko sembako itulah, Sigit bertemu Sari, wanita masa depannya, seorang perempuan manis yang sering mengantarkan ibunya berbelanja di toko Sigit. Curi-curi pandang yang berlanjut dengan perkenalan dan berakhir dengan pernikahan, tepatnya di bulan November tahun 1996. Sigit dan Sari menikah dengan pesta yang megah di kedua belah pihaknya. Namun naas tak pernah mengenal waktu, karena tepat sekira 30 hari setelah Sigit dan Sari menikah, Pak Minto sudah tak bisa lagi bertahan dengan penyakit ginjalnya. Ia meninggal dunia, dan lebih naasnya lagi, Bu Sukarti sang ibu juga meninggal sekitar 6 bulan kemudian, dengan sebab yang sampai sekarang masih belum diketahui. Pak Minto dan Bu Sukarti pergi meninggalkan anak, menantu dan cucu yang saat itu masih berada dalam kandungan. Kini Sigit dan Sarilah sebagai penerus keluarga Jayusman tinggal di rumah itu, rumah masa kecil Sigit yang sempat hilang dari ingatannya. Sejak kepergian ayah dan ibunya, Sigit sebagai anak tunggal seperti tak siap dengan semua ini. Kesedihannya tentu cukup mendalam. Tapi hidup harus terus berjalan, apalagi ketika ia melihat Sari, sang istri yang perutnya mulai membesar. "Aku kudu kuat," ucap Sigit dalam hati. Mau tak mau, Sigit harus tampak tegar di mata istrinya. Hari pun berlalu, menuju 7 bulan usia kehamilan Sari, mulai timbul keanehan-keanehan yang mungkin belum mereka sadari. Contohnya, Sari yang sering ngidam kuliner-kuliner yang sedikit tak lazim, seperti sate dan empedu ular kobra, rica anjing, sate biawak, rujak mengkudu, dan lain sebagainya. Sigit yang sempat heran akhirnya hanya bisa menuruti saja kemauan istrinya itu. Hingga seiring waktu berlalu, keanehan demi keanehan mulai tampak semakin mencolok. Pernah di suatu malam, Sigit mempergoki istrinya yang tidur sambil berjalan. Ia coba ikuti saja dari belakang, karena konon pantang membangunkan orang yang sedang tidur sambil berjalan. Sigit ikuti langkah demi langkah, hingga Sari berhenti di depan sebuah lemari yang berada di kamar mendiang ayah dan ibunya. Kamar itu memang kini kosong. Tapi yang Sigit heran, di situ seperti ada seseorang yang berbicara dengan Sari. Suaranya seperti berada di balik lemari mendiang ayahnya itu. Sigit tak tahu pasti apa yang sedang Sari bicarakan, karena dialognya menggunakan bahasa Jawa Kawi yang tak begitu Sigit mengerti. Yang jelas, suaranya seperti seseorang yang lemah atau sekarat. Terdengar dari suaranya yang terbata-bata. Sigit yang memang tergolong orang yang tak kenal takut, langsung bergegas menghampiri dan membuka lemari itu. Namun terkunci, dan bersamaan dengan itu, suara itu pun hilang. Sigit menuntun Sari kembali ke tempat tidurnya dengan penuh tanya yang langsung ia tepis. Satu keanehan lagi yang paling kerap terjadi adalah Sari yang selalu harus duduk di pekarangan belakang rumahnya saat sore hari menjelang maghrib,
sambil tersenyum aneh seraya mengelus perutnya. Tapi lagi-lagi ini tak juga mereka sadari. Sampai akhirnya Pak Deturah datang berkunjung. Beliau yang baru saja masuk ke rumah itu langsung disambut kemarahan oleh Sari. Ini jelas tak masuk akal karena mereka jarang bertemu. Sigit yang agaknya malu dengan Pak Deturah tentu langsung memarahi istrinya. Namun sang istri merasa tak bisa mengendalikan kemarahannya ketika melihat wajah Pak Deturah. Yang jelas, Sari juga tak mau melakukan itu. Di sini Pak Deturah langsung paham bahwa ini ada yang tidak beres. Dengan langkahnya yang mulai rentah, Pak Deturah merangkul Sigit dan mengajaknya berbicara empat mata di ruang tamu. Dan dengan terpaksa Pak Deturah menceritakan semua yang selama ini ditutupi, yaitu tentang sejarah kehidupan mendiang ayahnya yang pernah bersekutu dengan Wewe Gombel. Beliau juga menceritakan alasan kenapa masa kecil Sigit tidak dibesarkan di rumah ini. "Kamu dulu mau dibawa loh nak," ucap Pak Deturah. Antara percaya dan tidak percaya ketika Sigit mendengar cerita itu. Yang Sigit tahu, ayahnya adalah sosok yang sangat menyayanginya. Meski dulu waktu di Bantul, Sigit hanya bertemu ayahnya seminggu atau sebulan sekali, tetapi Sigit merasakan betul kasih sayangnya. "Ayah pasti bawa mainan ketika pulang ke Bantul," ucap Sigit dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. "Pak De cuma khawatir kalau anakmu diincar," ucap Pak Deturah kepada Sigit waktu itu. "Terus gimana ini Pak De baiknya?" jawab Sigit. "Sudah, nanti Pak De urusin. Semoga saja Pak De masih kuat," kata Pak Deturah. Pak Deturah pun menyuruh Sigit untuk membuka lemari mendiang ayahnya itu. Karena kuncinya tak juga ditemukan, akhirnya Sigit membuka lemari itu secara paksa, didampingi oleh Pak Deturah. Sigit mengambil kotak kayu yang dimaksud, membawanya ke pekarangan belakang, lalu membukanya. "Sudah, peganglah kain itu," ucap Pak Deturah menyuruh Sigit. Tercium aroma minyak melati dari kain lusuh itu yang kini Sigit genggam dengan agak gemetar. Bersamaan dengan itu, Pak Deturah pun mengatakan bahwa kini semua berada di bawah kendali Sigit. "Kamu itu orang yang urung dijadikan tumbal. Jadi Wewe Gombel itu pasti lebih nurut sama kamu," ucap Pak Deturah kepada Sigit di sore itu. Sementara Sigit hanya terdiam kebingungan. Ia tentu tak tahu harus bagaimana. Pesan Pak Deturah hanya sebatas meminta Sigit untuk waspada dan jangan pernah takut bila suatu saat sosok Wewe Gombel itu muncul di hadapannya, dan segera mengabari Pak Deturah bila terjadi apa-apa. Sebut saja Mbah Pik, dukun beranak yang rutin memeriksa kehamilan Sari. Dari awal tampaknya tahu ada sesuatu yang mengancam, tapi mungkin karena beliau sungkan dan merasa ini sudah di luar ilmu dan kendalinya, Mbah Pik hanya meminta Sari untuk tak keluar rumah pada sore dan malam hari. Sampai akhirnya hari pun berlalu menuju kelahiran anak Sigit dan Sari, tepatnya di bulan Juli 1997. Waktu itu hampir tengah malam, Sari merasakan kesakitan yang luar biasa pada perutnya. Sigit yang panik buru-buru membangunkan Margono, salah satu karyawan tokonya yang memang sudah disiapkan menginap di rumah Sigit untuk membantu kelahiran ini. Margono bergegas menuju rumah Mbah Pik yang memang jaraknya tak terlalu jauh dari desa tempat Sigit tinggal. Sementara Sigit tengah menyiapkan air hangat di dapur, seraya bolak-balik ke kamar untuk memeriksa istrinya yang sudah tampak merintih kesakitan. Dan bersamaan dengan itu, mulai terjadi suatu keanehan, yaitu terdengarnya suara ciak anak ayam yang seperti mengelilingi rumahnya. Dari awal Sigit sudah menyadari suara itu, namun kepanikannya saat ini tentu saja membuat Sigit tak memperdulikannya. Air hangat sudah siap dan dibawa ke kamarnya. Sigit kini duduk di samping Sari seraya menggenggam tangannya, ditemani suara ciak ayam yang mulai terdengar merangsek masuk ke dalam rumah. "Anak ayam siapa itu, Mas?" tanya Sari sambil meringis kesakitan. "Sudah, nggak apa-apa. Sebentar lagi Mbah Pik datang,"
Jawab Sigit yang sudah terlihat kalut. Intuisinya seperti mengetahui ada sesuatu yang mengancam, dan segera ia mengambil kain popok wewe yang ia simpan di laci samping ranjangnya. Sigit menggenggam kain lusuh itu seraya berdoa dengan penuh kekhawatiran. Dan tak selang beberapa lama kemudian, Mbah Pik pun datang bersama Margono dan Ratna anaknya yang kebetulan adalah bidan di desa sebelah. Di sini tampaknya Mbah Pik tahu akan ada kesulitan yang akan terjadi nanti. Sari dibantu Mbah Pik dan Ratna saling berjibaku untuk kelahiran si jabang bayi, dengan Sigit yang tentu masih berada di samping Sari untuk menguatkan istrinya itu. Sementara Margono menunggu di depan kamar mulai bosan, karena setelah 2 jam berlalu, anak dari juraganya itu belum juga lahir. Untuk membunuh kebosanannya, ia mulai menyalakan sebatang rokok dan berjalan menyusuri setiap ruangan di rumah majikannya itu. Sampai ketika ia berada di suatu ruangan, dari kejauhan ia melihat sosok yang sedang duduk di atas kursi goyang milik mendiang Pak Minto yang berada di ruang tengah. Margono terdiam menerawang di tengah suasana ruangan yang agak gelap itu. Suara kerenyitan kursi yang bergoyang itu seketika menyadarkannya untuk segera menjauh. Dengan gugup, Margono berbalik badan dan kembali menunggu di luar kamar Sigit majikannya itu, sambil memikirkan siapa yang tengah duduk di kursi goyang itu. Mesti demit iki, ucapnya pelan seiring bulu romanya yang kini berdiri. Namun seketika rasa itu teralihkan setelah beberapa saat kemudian ada suara bayi yang menangis. Akhirnya, setelah perjuangan selama beberapa jam, bayi itu lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki, gemuk dan tampan. Haru biru suasana di dalam kamar itu. Tali pusar telah diputus dan dimasukkan ke dalam kendi yang sudah disiapkan oleh Sigit jauh hari lalu. Kini, bayi mungil itu sudah nampak tenang di pelukan Sari sang ibu. Alhamdulillah, jabang bayi sehat, lengkap, selamat, ucap Mbah Pik. Mana sapu lidi, cabai dan bawangnya nak Sigit, ucap Mbah Pik kembali. Segera Sigit langsung keluar mengambil apa yang diminta oleh Mbah Pik, karena memang hal itu juga sudah disiapkan oleh Sigit sebelum kelahiran anaknya itu. Mas Mar, tolong ambilkan sapu lidi dan cabai yang sudah kujadikan satu dalam plastik di rak dapur, ucap Sigit saat keluar dari kamar menyuruh Margono untuk mengambil itu. Bergegas Margono berjalan menuju dapur, namun lagi-lagi langkahnya dibuat terhenti oleh penglihatannya akan sesuatu, yaitu seseorang yang tengah berdiri di pinggir jendela ruangan dapur itu. Ia yang belum sampai di ambang pintu memutuskan untuk berhenti sejenak dan meyakinkan apakah apa yang dilihatnya itu benar, karena memang suasana yang minim penerangan. Berkali-kali Margono mengusap matanya, namun memang benar sosok itu masih saja ada di situ, berdiri di dekat bungkusan yang harusnya ia ambil. Sementara di ruangan lain, Sigit terdengar berkali-kali memanggilnya dan berkata apakah Margono sudah menemukan bungkusan itu. "Ketemu nggak Mas Mar?" teriak Sigit. "Iya ini Mas, sudah ketemu," jawab Margono dengan agak gugup. "Cidur," umpat Margono pelan sambil berlari ke dapur dan mengambil bungkusan beserta sapu lidi yang berada di dekat sosok itu, seraya memalingkan pandangannya dan kembali berlari keluar menghampiri Sigit. "Ini Mas," ucap Margono sambil memberikan bungkusan itu dengan napas yang sedikit terengah-engah. "Kamu kenapa sih Mas Mar?" tanya Sigit yang melihat gelagat aneh dari Margono. "Nggak apa-apa kok Mas," jawab Margono menutupinya. Singkat cerita, di dalam kamar, Mbah Pik pun merangkai sapu lidi itu dengan tusukan-tusukan cabai merah, bawang merah dan bawang putih, kemudian meletakkannya di dekat si jabang bayi. Tak lupa Mbah Pik juga berpesan kepada Sigit untuk segera menguburkan ari-ari dari bayinya itu, paling lambat besok malam. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Diturah datang. Pak D, silakan masuk," ucap Sigit menyambut kedatangan Pak D-nya itu.
Dan mereka pun berbincang sewajarnya perihal kelahiran si jabang bayi. "Sudah dikasih nama, Git?" tanya Pak D Turah. "Saya masih bingung, Pak D. Apa Pak D ada usul?" jawab Sigit. Hingga tak selang beberapa lama, Sari pun datang ke ruang tamu seraya menggendong bayinya. Terjadi diskusi kecil di antara Pak D Turah, Sigit dan Sari, hingga akhirnya tercetuslah sebuah nama untuk bayi laki-laki itu, yaitu Gugat Jayusman. Pak D Turah sebagai pengganti orang tua Sigit yang berikrar waktu itu sesuai adat Jawa, tak wenehi jeneng si jabang bayi lanang iki, Gugat Jayusman. Muga dadi bocah sing bekti, gangsa rejeki, lan migunani gawe nusa lan bangsa, ucap Pak D Turah sambil memegang kepala si jabang bayi yang tengah berada dalam pelukan Sari. Kegiatan pun berlanjut ke penguburan ari-ari si Gugat, ditemani oleh Margono dan Pak D Turah. Sigit menggali lubang di pekarangan belakang rumahnya dan memendam kendi kecil berisi bagian dari tubuh Gugat saat masih dalam kandungan itu di dalam lubang, menutupinya dengan kurungan ayam dan mendampinginya dengan lentera kecil. Dan dari sinilah cerita demi cerita dimulai. Sekira 10 hari kelahiran Gugat, siangnya di hari itu tali pusar Gugat terlepas, atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah puputan. Dan setelah puput, itulah biasanya bayi baru boleh dijenguk. Orang-orang, tetangga dan kerabat mulai berdatangan menjenguk si kecil Gugat yang tampak lebih sering menangis, entah apa penyebabnya. Tapi saat itu, mungkin Sigit dan orang-orang masih mewajarkannya. Hingga malamnya, mungkin sekira hampir tengah malam, tiba-tiba Gugat menangis keras. Sari yang terbangun tentu langsung memberikan ASI-nya untuk anaknya itu. Tapi entah mengapa Gugat seperti menghindari ASI dari sang ibu dan terus menangis. Hingga bersamaan dengan itu, terdengar suara ciak anak ayam dari balik jendela. Sari mendengar dengan jelas suara itu, meski sedikit tersamarkan oleh suara tangisan Gugat. Sigit yang juga terbangun setelah itu, kini tampak saling pandang dengan istrinya. Dan betapa anehnya ketika kini suara ciak ayam itu berubah menjadi nyanyian, dengan suara wanita tua yang serak dan parau, namun bernada jelas sekali dari balik jendela. "Tak lelo lelo ledung, cep menengo ojo pijer nangis, anakku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse, tak gadang bisa urip mulya." Sigit dan Sari langsung mengeratkan posisinya mendekat ke Gugat ketika mendengar itu. Namun anehnya, Gugat perlahan mulai berhenti menangis dan mau menerima ASI dari Sari sang ibu. Sementara suara nyanyian itu masih terdengar seperti berjalan masuk ke dalam rumah dan kemudian menghilang. Gugat kini tampak sudah terlelap. Sementara kini Sigit dan Sari hanya bisa terdiam, tak tahu apa yang harus mereka bicarakan setelah kejadian aneh yang baru saja mereka alami itu. Dan bersamaan dengan itu, Sari yang terus memandangi jendela, ia melihat temaram api yang sepertinya berasal dari pekarangan belakang rumahnya. Sigit yang kini menyadari itu langsung memeriksa dari balik jendela. Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat kurungan ayam yang menutupi kuburan ari-ari itu terbakar. Sepertinya ada sesuatu yang menjatuhkan lentera di sampingnya. Buru-buru Sigit keluar dan menghampiri, bermaksud untuk memadamkan api itu. Ia yang berjalan mendekat, kini tampak berhenti, karena di antara api yang membakar, tampak ada seseorang yang duduk berjongkok. Sigit takut, tapi ia ingat pesan Pak D Turah, bahwa ia harus berani. Ia mulai berjalan mendekat. "Hei, siapa kamu?" teriak Sigit kepada sosok itu yang kini tampak menoleh ke arahnya. Sosok itu terlihat seperti tengah memakan sesuatu. Sigit mengambil sebuah batu dan melemparkannya seraya berkata, "Pergi kamu!" ucap Sigit yang sebenarnya mulai merasa takut itu. Namun untungnya, setelah itu sosok itu pun menghilang. Sigit yang kini sudah benar-benar merasa takut pun memutuskan untuk masuk ke rumahnya dan membangunkan Margono.
memintanya untuk menemaninya memeriksa kuburan ari-ari anaknya itu. Singkat waktu, tibalah Sigit dan Margono memeriksanya, dan betapa kagetnya ketika mereka berdua melihat kuburan ari-ari itu terlihat seperti sudah dibongkar. Kendi itu sudah mencuat keluar dari tanah, ari-arinya menghilang, dan hanya tersisa kain putihnya saja, serta nyala api dan lentera yang pecah, membuat separuh dari kurungan yang menutupnya menjadi terbakar. Buru-buru Sigit dan Margono mematikan apinya dan merapikan sisanya. Sigit tampak bingung, panik, dan marah melihat kejadian itu. "Anjing kamu ya, sini kalau berani, keluar!" teriak Sigit waktu itu, yang langsung ditenangkan oleh Margono dan kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. "Ada apa sih, Mas?" tanya Sari kepada Sigit. Namun Sigit sepertinya masih enggan untuk bercerita dan langsung menyuruh istrinya untuk beristirahat. Singkat waktu, beberapa jam kemudian, sekira mungkin pukul 2 dini hari, Sari dan si kecil Gugat tampak nyenyak dalam tidurnya, tapi tidak bagi Sigit yang masih terlihat menerawangi langit-langit sambil memikirkan hal yang tadi ia alami. Hatinya mulai khawatir, jangan-jangan benar kata Pak Diturah yang takut kalau Gugat ini tengah diincar oleh sesuatu, yaitu Wewe Gombel yang pernah bersekutu dengan mendiang ayahnya dahulu. "Biarin, aku harus berani," batin Sigit seraya beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil popok Wewe itu. Sigit keluar dari kamarnya dan terpaksa mengetuk kamar Margono. Untung ia juga belum tidur. Kini berbincanglah mereka di ruang tamu sambil menikmati kopi dan rokok kretek. "Besok kamu libur aja, Mas. Sekarang temani aku saja begadang," kata Sigit kepada Margono seraya meletakkan popok wewe itu di atas meja. Sigit mulai menceritakan keresahannya kepada Margono tentang hal-hal yang cukup mengagetkan hidupnya saat dewasa ini, perihal pesugihan popok wewe yang dilakukan oleh ayahnya, dan baru saja ia ketahui setelah menikah ini, dan ancaman-ancaman yang mungkin menanti dirinya serta keluarganya. Sigit kini sedikitnya mulai menyalahkan mendiang ayahnya atas semua ini. Margono, orang yang sangat mengenal almarhum Pak Minto, pun berujar bahwa Pak Minto mungkin salah karena telah melakukan persekutuan ini. Tapi Margono tahu Pak Minto tak mungkin sejahat itu. Obrolan pun berlanjut semakin emosional. Namun beberapa saat kemudian semua dipecahkan oleh jeritan Sari istrinya. Sigit bergegas menuju kamarnya, dan seketika Sigit mematung terkejut setelah membuka pintu. Terlihat Sari yang menangis dan si Gugat yang tengah ditimang oleh seseorang. Dan, ya, seseorang itu jelas bukan manusia. "Kembalikan anakku," ucap Sigit yang terbata. Sosok itu tak bergeming dan kini malah bersenandung. Sigit agak memundurkan langkahnya. Margono yang penasaran kini tampak ingin memeriksa ke kamar majikannya itu. Namun ia yang hampir sampai di ambang pintu sedikit bertabrakan dengan Sigit yang berlari keluar menuju ruang tamu. Ternyata Sigit mengambil kain popok wewe itu, menggenggamnya dan berlari kembali menuju kamar. "Kembalikan anakku," kata Sigit yang menggenggam kain popok wewe itu seraya masuk ke dalam kamarnya. Namun sosok itu kini sudah menghilang. Tinggal Gugat saja yang tampak menangis dan tergeletak di bawah lantai. Buru-buru Sigit menggendong anaknya itu dan meletakkannya di atas tempat tidur bersama Sari istrinya yang masih tampak syok dan ketakutan. Sementara itu, Margono yang ternyata sempat melihat sosok Wewe Gombel itu kini juga tampak tercengang. Tubuhnya gemetar setelah melihat lelembut dengan sejelas itu. Sambil menyeret kakinya yang seperti agak kaku, Margono berjalan kembali menuju kamarnya. Kejadian itu pun berlalu seiring dengan Sigit dan Sari yang mulai sangat khawatir dengan keselamatan anak mereka. Terlebih lagi sejak kejadian itu, Gugat tampak tak wajar. Sebagai anak bayi, Gugat kini mulai tak menunjukkan ekspresi apapun, seperti menangis ataupun tertawa. Ini tentu tak beres.
Pak Deturah yang harusnya bisa menolong keadaan ini, kini justru malah sakit, entah apa penyebabnya. Entah karena lanjut usia, atau memang karena sesuatu. Meski begitu, Pak Deturah berjanji akan membantu walau lewat arahan-arahan yang sejatinya kurang sedikit mengerti. Kalimat yang seringkali diucapkan oleh Pak D adalah, "Bakarlah popok itu di waktu yang tepat," ucap Pak Deturah yang terbaring lemah di tempat tidurnya. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk membakar popok wewe itu? Sigit tak tahu pasti. Wewe Gombel itu memang sudah tak menampakkan dirinya lagi sejak kejadian itu. Tapi entah mengapa Sigit seperti masih merasakan hawa kehadirannya, terutama saat ia berada di dalam rumah. Sigit gusar, tampak seperti orang yang hampir gila. Setiap malam, ia pasti selalu menggenggam popok wewe itu, berharap ia menemukan waktu yang tepat untuk membakarnya. Seringkali Sigit terlihat mengelilingi setiap sudut rumahnya untuk mencari wewe gombel itu. Rasa takutnya sudah hilang, berubah menjadi rasa amarah dan khawatir tentang keadaan anaknya yang tak juga berubah sejak kejadian itu. "Ambillah aku, jangan anakku," seringkali ucapnya dalam hati. Hingga tiba pada suatu hari, sejak kejadian itu, setiap hari memang selalu menjadi hari yang melelahkan bagi Sigit. Tak terkecuali hari ini, Sigit pulang dari pasar sudah hampir maghrib. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi dan berlanjut dengan menimang si Gugat yang masih tak menunjukkan ekspresi, hingga ia tertidur dalam gendongan Sigit. Diletakkannya Gugat di atas ranjang, kini Sigit ikut merebah dan berbincang dengan Sari istrinya. "Tadi Gugat tertawa, Mas. Bisa nangis lagi," ucap Sari dengan ekspresi muka yang justru tampak tak senang. "Beneran, Dek?" jawab Sigit yang sedikit terperanjat dari tempat tidurnya. Sigit sempat senang mendengar kabar dari istrinya bahwa Gugat sudah bisa menunjukkan ekspresi lagi, tapi ternyata tak seperti yang Sigit harapkan. Sari pun bercerita, jadi tadi siang setelah ia dari kamar mandi, dari luar kamarnya ia mendengar suara Gugat tertawa. Sari yang buru-buru masuk pun benar melihat Gugat yang tengah riang, seperti ada seseorang yang mengajaknya bercanda. Kalau istilah Jawanya adalah ngeliling. Sari tentu senang melihat anaknya sudah kembali mempunyai ekspresi. Buru-buru Sari menggendongnya dengan hati yang gembira. Gugat juga masih tertawa-tawa ketika berada di gendongan ibunya itu. Namun, ternyata itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba tawanya terhenti. Bersamaan dengan keluarnya cairan hitam dari mulutnya, Sari tentu kaget, dan kini Gugat menangis. Keluarlah Sari dari rumahnya dengan panik, dan mencoba untuk meminta bantuan kepada tetangganya. Namun sepertinya waktunya tak tepat. Karena ia hidup di kalangan yang kebanyakan petani, jadi mungkin di jam itu adalah jam-jam di mana semua orang pergi berladang. Sembari menunggu bantuan yang ternyata tak kunjung datang, akhirnya Sari pun menenangkan Gugat dengan seadanya, dan untungnya itu berhasil. Gugat pun tenang, terdiam, dan kembali tidur di gendongan sang ibu. Tapi itu tak cukup membuat Sari merasa tenang. Di depan rumahnya, berulang kali ia mengusap-usap kepala anaknya itu dengan muka cemas dan mata yang berkaca-kaca. Dan tiba-tiba, "Ini milikku," kata seseorang yang entah siapa itu, membisik keras di telinga Sari. Sari tentu terkejut mendengar itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun ia tak menemukan siapapun. Dengan ketakutan, Sari segera masuk kembali ke dalam rumahnya dan tak keluar lagi hingga Sigit sang suami pulang. Sigit yang tadinya sempat gembira mendengar awalan cerita dari sang istri, sekarang tak menunjukkan ekspresi itu. Rautnya kini sedih, dan dengan berkaca-kaca Sigit meminta maaf kepada istrinya itu. "Maafkan ya, Dek, membuatmu ikut terseret dalam keadaan ini," ucap Sigit kepada Sari. "Gak apa-apa, Mas, tidak ada yang salah. Yang penting sekarang, bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini? Kamu pasti bisa, Mas," jawab Sari untuk menguatkan suaminya itu.
Tak selang beberapa lama, Gugat pun terbangun, tak menangis, hanya matanya saja yang sesekali melirik ke arah Sigit dan Sari. "Pengen mimi iki," ucap Sari yang mulai terbiasa dan paham dengan bahasa tubuh si Gugat kecil. Sari pun menyusui Gugat hingga ia ketiduran. Singkat waktu, setelah melihat anak dan istrinya sudah terlelap, Sigit pun keluar dari kamarnya, duduk di ruang tamu seraya menyesap sebatang rokok. Dan seperti biasanya, Sigit tampak menggenggam kain popok wewe itu di tangan kirinya. Asap mengepul ke atas langit-langit ruang tamunya yang tak begitu terang. Lamunannya masih saja seputar wewe gombel itu. Sesekali ia meremas kain itu. Terlihat raut emosi dari Sigit yang sulit tergambarkan. Pikirannya berkecamuk, kecewa, sedih bercampur dalam otaknya. Tapi jujur, dari dalam lubuk hatinya, Sigit merasa ayahnya adalah sosok yang terlalu baik untuk disalahkan dalam keadaan ini. Meski nyatanya, beliaulah orang yang membawa Sigit ke dalam masalah persekutuan pelik ini. Tak selang beberapa lama, Margono masuk dari pintu samping dengan jaket tebal dan sarung yang ia kerudungkan ke kepalanya. "Dari mana, Mas Mar?" tanya Sigit kepada Margono. "Ini Mas, dari warung, nyari obat. Badan kok terasa tak enak," jawab Margono seraya melangkah mendekati Sigit. Setelah sejenak berbincang, Margono pun izin kepada juragannya itu untuk beristirahat lebih awal karena badannya yang tidak enak. Sigit memakluminya dan segera menyuruh Margono untuk masuk ke kamarnya. Sementara di ruang tamu, Sigit kembali merenung dengan lamunan itu sampai entah berapa batang rokok yang sudah ia hisap untuk menenangkan batinnya. Malam semakin larut, entah bagaimana matanya tertuju pada kursi goyang mendiang ayahnya yang memang berada di dalam ruangan yang sama. Sigit yang bosan mulai berdiri dan berjalan menuju kursi tua itu. Ia duduk dan kembali melanjutkan lamunannya. Hingga tak terasa ia terlelap di atas kursi goyang itu. Entah berapa lama Sigit tertidur. Yang jelas, sekira mungkin pukul 2 dini hari, ia terbangun karena ada seseorang yang membelai rambut dan kepalanya. Sigit yang terbangun perlahan membuka matanya. Dan seketika matanya terbelalak karena melihat sosok yang kini berada tepat di hadapannya. Ya, sosok itu adalah wewe gombel itu. Tersenyum menyeringai menatap Sigit yang kini tampak tak bisa bergerak, namun matanya tak bisa berpaling, dan justru terus menatap sosok itu. "Nak Sigit anakku, masih ingat aku tidak? Yang sering kamu panggil Mbah Gandul. Dulu waktu kecil kamu sering aku gendong. Sekarang malah berani denganku ya," kata sosok wewe gombel itu dengan suara parau, dengan kepalanya yang kini mendekat di depan muka Sigit. Sigit hanya terdiam, menggumam karena tak ada satu patah kata pun yang bisa ia ucap dari mulutnya. Sementara sosok itu masih membelai-belai kepala Sigit, seraya bersenandung tak jelas. Takut bercampur aduk dirasakan oleh Sigit, dan sosok wewe gombel itu pun semakin mendekat dan mendekat sampai hampir menyentuhkan mulutnya di telinga Sigit. Sosok itu pun berbisik, "Dahulu ayahmu minta keturunan dan harta melimpah. Tapi setelah mendapatkan semua itu dan hidup enak, ayahmu lupa dengan istri mudanya ini. Ayahmu lupa dengan janji-janjinya. Janji akan memberikanmu kepadaku. Tapi sekarang kamu sudah besar. Aku sudah tidak menginginkanmu. Sekarang aku ingin anakmu sebagai gantinya," bisik sosok wewe gombel itu di telinga Sigit. Sigit masih terdiam mematung tak bisa bergerak. Ia benar-benar merasakan kehadiran sosok itu begitu nyata. Sosok wewe gombel itu kini berada di belakangnya, meremas pundaknya sambil mendesis. Tangannya dingin meraba-raba tubuh Sigit, dan kini memegang tangan kiri Sigit yang menggenggam kain popok wewe itu. Sigit langsung teringat. "Jangan sampai popok ini direbutnya," ucapnya dalam hati. Sigit mulai berdoa dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya. Hingga akhirnya Sigit berhasil melompat dari kursi goyang itu,
Meski harus tersungkur ke lantai, ia mencoba untuk merayap sambil terus memeluk kain popok itu di balik dadanya. Sosok itu kini meraung seperti marah tapi menangis. "Sigit anakku, kembalikan popokku," raung sosok wewe itu. Sigit tak menoleh dan terus merayap menuju pintu keluar. Namun sosok wewe gombel itu kini muncul menghadang di depannya. Seraya terus mengatakan kata-kata yang memohon untuk meminta popok itu kembali. Hingga pandangannya pun gelap, Sigit tak sadarkan diri dalam keadaan tengkurap memeluk kain itu. Hingga beberapa jam kemudian ia terbangun saat samar-samar azan subuh terdengar di telinganya. Kepalanya terasa sakit, namun buru-buru ia memeriksa kain yang ia peluk di balik dadanya. Ternyata kain itu masih ada. Dengan sedikit terhuyung-huyung Sigit berdiri, matanya menerawang ke seluruh sudut. Barangkali makhluk sialan itu masih ada. Namun untungnya sudah tak ada tanda-tanda keberadaan si wewe gombel itu. Sigit pun segera berjalan menuju kamarnya untuk memeriksa si Gugat dan Sari istrinya. Ia mendekati dan mengamati istri serta anaknya yang masih terlelap di atas ranjang. Dan ia pun bernafas lega ketika Sigit melihat tubuh Gugat dan Sari masih mengembang dan mengempis. Masih bernapas, batin Sigit seraya mengelus dadanya. Sigit pun kini duduk di kursi samping ranjang itu sambil menahan kepalanya yang terasa pusing. Ia memikirkan kejadian semalam hingga tak selang beberapa lama Gugat pun menguap, terbangun diikuti oleh Sari istrinya yang juga tampak membuka matanya. Mas, kok udah bangun? Aku semalam nyenyak bener tidurnya, ucap Sari seraya meraih Gugat ke pangkuannya. Hingga mentari pun menjelang, terdengar Margono yang mengetuk pintu kamar Sigit, berpamitan untuk berangkat ke toko terlebih dahulu. "Loh, Mas Mar, udah enakan tau badannya?" tanya Sigit yang ingat kalau semalam Margono tidak enak badan. Margono pun menjawab kalau sekarang badannya sudah segar kembali, dan Sigit pun menyuruh Margono untuk segera berangkat ke toko. "Ya sudah, syukur kalau begitu. Kamu berangkat dulu saja, Mas. Nanti aku nyusul agak telat. Soalnya mau ada acara dulu," jawab Sigit dari dalam kamarnya. "Mau ada acara apa sih, Mas?" sahut Sari sang istri mendengar perkataan suaminya itu. "Aku, kamu sama Gugat, habis ini kita ke Pak Diturah. Ada yang mau Mas bicarakan. Sekalian jenguk, kan Pak D lagi sakit," kata Sigit sambil beranjak untuk mandi. Singkat cerita, setelah mereka semua bersiap, berangkatlah Sigit bersama anak dan istrinya menuju rumah Pak Diturah. Terlihat raut gelisah di wajah Sigit dalam perjalanan menggunakan mobil itu. Sari sang istri yang sebenarnya penasaran memutuskan untuk diam dan tak banyak bertanya kepada suaminya itu. Hingga sampailah mereka di depan rumah Pak Diturah. Tampak Seno, anak Pak Diturah, menyambut di depan rumah dengan riang. Seno yang mempunyai keterbelakangan mental itu seperti tahu kalau sepupunya itu akan datang. Dengan tergopoh-gopoh dan bicaranya yang agak sulit, Seno merangkul Sigit dan Sari masuk menuju rumahnya, menuntunnya langsung ke kamar Pak Diturah. Sini masuk. Ini loh, Pak D sudah nunggu kamu," ucap Budayati, istri Pak Diturah yang baru selesai menyuapi suaminya itu. Segera Budayati mendekati Sari dan meraih Gugat dari gendongan istri Sigit itu. Cucuku yang paling ganteng, mana nenek ini mau gendong?" ucap Budayati seraya mengajak Sari untuk keluar dari kamar dan membiarkan Sigit dan Pak Diturah berbicara empat mata. Di kamar, berbincanglah mereka berdua. Sigit tentu langsung menceritakan kejadian yang ia alami semalam dengan cukup rinci dan detail. Pak Diturah yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah saatnya," ucapnya dengan penuh harapan. Kurang lebihnya, kata Pak Diturah adalah,
Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membakar popok wewe itu, memutus tali persekutuan ini. Jangan benci ayahmu. Ayahmu itu sebenarnya orang baik. Dia hanya terjebak dalam perjanjian yang tidak jelas ini. Ayahmu juga sudah cukup menderita hidupnya, harus dipisahkan denganmu belasan tahun. Kamu harus ikhlas, berani. Temuilah wewe gombel itu dan bakarlah di depannya, ucap Pak Diturah kepada Sigit yang kini mulai tampak menitikkan air mata. Perbincangan pun berlanjut dengan Pak Diturah yang kini mulai semakin terbuka. Jadi memang benar, dulu almarhum Pak Minto menikah dengan wewe gombel itu untuk melancarkan usahanya dan mendapatkan keturunan. Tapi harusnya itu sudah berakhir karena Pak Minto sudah menceraikan istri Jinya itu secara ritual ketika Sigit masih kecil dan berada di Bantul. Usahanya pun sempat bangkrut habis dan Pak Minto memulainya kembali dari nol tanpa sepengetahuan keluarga Bu Sukarti, istri Pak Minto. Menurut Pak Diturah, ini sudah berakhir, tapi ternyata belum, karena sang wewe gombel itu kini malah mengincar gugat. Berarti Sigit anak jin. Tentu itu pertanyaan Sigit ketika mendengar persekutuan ini. Salah satu alasannya adalah untuk meminta keturunan. Pertanyaan itu langsung dibantah oleh Pak Diturah, karena beliau dan istrinya lah yang tahu dan mengiringi di masa-masa itu. Pak Diturah juga yang mengantar adiknya Pak Minto dan istrinya Bu Sukarti untuk periksa ke dokter kandungan, dan keadaannya juga baik-baik saja. Pak Minto dan istrinya tak mandul atau apapun, dan kelahiran Sigit adalah hasil dari program kehamilan yang disarankan oleh dokter. Setan itu penuh tipu daya, ucap Pak Diturah. Pada intinya, Pak Diturah seperti menuntun Sigit untuk tak menyalahkan siapapun dalam masalah ini. Singkat waktu pembicaraan pun terhenti oleh tangisan gugat. Sigit yang mendengar itu tentu langsung berlari riang menghampiri anaknya yang tengah digendong oleh Budiyati itu. Betapa bahagianya, setidaknya kini gugat sudah menunjukkan ekspresi. Namun ternyata itu tetap saja bercampur kekhawatiran. Karena kini dengan tiba-tiba saja timbul lebam-lebam yang membiru di sekujur tubuh gugat. Sari yang sedari tadi bersama Budiyati tentu tampak kebingungan melihat anaknya itu. Dan Budiyati pun berkata, "Malam ini kamu dan gugat tidur sini dulu saja. Biar Sigit saja yang pulang ke rumah," kata Budiyati kepada Sari dengan tenang, seraya terus menimang gugat yang masih menangis. "Ini kenapa, Bude?" ucap Sigit yang mempertanyakan keadaan anaknya itu. "Sudah, tidak apa-apa. Kamu segera berangkat kerja saja. Terus nanti kalau kamu sudah pulang ke rumah, jangan lupa pesan Pak D. Istri dan anakmu biar tidur di sini dulu saja," kata Budiyati kepada Sigit. Singkat cerita, pulanglah Sigit dari rumah Pak D-nya itu dan langsung berangkat menuju tokonya. Meskipun seperti masih ada yang mengganjal dan ragu di hatinya, tapi setidaknya kini Sigit tahu apa yang harus ia lakukan. Sesampainya di pasar, Sigit yang tadinya ingin menceritakan ini kepada Margono ternyata tak sempat karena ramainya pembeli di toko sembakonya itu. Pelanggan demi pelanggan silih berganti berdatangan hampir tanpa jeda, hingga tak terasa sore hari pun tiba. Pulanglah Sigit bersama Margono yang mengendarai motor di belakang mobil Sigit. Dan sampailah mereka di rumah. Singkat waktu, setelah mandi dan lain-lain, sehabis maghrib tampak Sigit yang tengah menyesap rokok di pekarangan belakang rumah, memandangi gundukan kecil bekas pohon sawo yang tadi sempat diceritakan oleh Pak Diturah. Tak selang beberapa lama, Margono datang dengan membawa 2 gelas kopi manis. Mereka pun duduk berdua, mengobrol basa-basi tentang pekerjaannya tadi, hingga Sigit memulai topik itu. Ya, tentang wewe gombel itu. "Kamu berani, Mas?" ucap Margono setelah mendengar Sigit ingin menemui wewe gombel itu. "Ya, mau tak mau harus berani, Mas. Sudah kepepet."
ungkap Sigit seraya menyuruh Margono agar malam ini tak keluar dari kamarnya, walau nanti ia akan mendengar sesuatu. Margono hanya mengangguk, antara yakin tak yakin, percaya dan tidak percaya. Namun inilah yang tengah dialami oleh juraganya itu. Mereka pun terus mengobrol. Margono yang takut mencoba untuk mengalihkannya ke topik yang lain dengan menanyakan keberadaan Sari dan Gugat. Namun percuma, karena pada akhirnya topik pembicaraan itu selalu berujung kepada Wewe Gombel itu. Mereka masih tak beranjak dari pekarangan belakang rumah itu. Hingga waktu yang sudah semakin malam, Sigit pun masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Margono untuk beristirahat. "Jangan keluar-keluar dari kamar ya mas," ucap Sigit kepada Margono. "Iya mas, siap," jawab Margono seraya berjalan masuk menuju kamarnya. Setelah sejenak merebah di ranjangnya, Sigit kembali keluar dan duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak resah dan gelisah. Jujur, dalam hati ia sangat takut bila harus bertemu dengan Wewe Gombel itu. Namun rasa itu terpaksa harus disingkirkan ketika ia mengingat Gugat anaknya. "Anjing lah, aku harus berani," katanya sambil meremas kain popok yang kini sudah berada di genggamannya itu. Tangannya yang gemetar jelas memperlihatkan ketakutannya. Namun ini harus ia hadapi. Sesuai arahan dari Pak Diturah, Sigit mulai menggelar tikar di ruang tamunya itu, tepatnya di depan pintu utama rumahnya. Ia mulai merebah dengan kain popok di genggaman tangannya. Matanya terpejam bersamaan dengan batinnya yang mengucap mantra yang diajarkan oleh Pak Diturah secara berulang-ulang. "Aku saringan memedi, arupaning sejatimu Wewe Gombel, metuwo, ayo pangandikan." Entah berapa lama Sigit terpejam dan membaca mantra itu. Yang jelas ia rasakan kini suasana menjadi berbeda. Udara dingin dan bau busuk mulai menerpa tubuhnya dan menusuk indera penciumannya. Suara ciak anak ayam juga sudah terdengar, seperti berpindah-pindah dari sudut ke sudut ruang tamu itu. Kini Sigit membuka matanya sesuai arahan Pak Diturah. Ia berdiri dan mengambil mangkok kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Sigit mulai membakar kemenyan seukuran jari kelingking yang sudah ia siapkan. Tangannya tentu gemetar menahan ketakutan ini, diiringi oleh suara ciak ayam yang semakin tak beraturan. Sigit tetap mencoba untuk teguh dan terus menyelesaikan setiap prosesinya. Hingga ketika kemenyan habis terbakar, ada sesuatu yang mengejutkannya, yaitu sepasang tangan besar yang tiba-tiba menutupi wajahnya. Ya, tak salah lagi, Wewe Gombel itu. Sigit hanya terdiam mencoba tenang dengan tidak melakukan banyak gerakan. Tangan itu mulai menggerayangi wajahnya seraya berkata dengan membisik, "Git, Sigit anakku, bagaimana? Sudah relakah anakmu aku bawa?" Suara itu muncul tepat di samping telinga Sigit. Sejenak suasana menjadi hening. Sigit tak juga lagi merasakan ada yang menggerayangi wajahnya lagi. Namun kini terdengar suara langkah kaki yang diseret, seperti berjalan mengelilinginya. Sigit sama sekali tak berani membuka matanya. Dengan gemetar ia mengacungkan kain dan korek api yang ia genggam di masing-masing tangannya. Dengan gugup dan terbata-bata Sigit pun berkata, "Tidak bisa. Anakku adalah anakku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Sekarang, hadapilah aku," ucap Sigit sambil perlahan ia membuka matanya. Dan sosok Wewe Gombel itu kini sudah berada di depannya, memandang Sigit sambil membuka mulutnya. Dan bersamaan dengan itu, muncul juga dengan perlahan sebuah kepala bermuka tua dari dada si Wewe Gombel itu. Sigit hanya terdiam dan tetap mencoba teguh. Dinyalakanlah korek api yang ia genggam. Ia dekatkan ke kain popok itu. Sedikit demi sedikit, Sigit mulai membakar popok itu. Bersamaan dengan sosok Wewe Gombel itu yang kini menangis, meraung, mengamuk, mengobrak-abrik seluruh ruangan. Namun tak berani menyentuh Sigit. "Tega ya kamu dengan ibumu.
teriak sosok Wewe Gombel itu untuk terakhir kalinya sebelum ia berlari melesat keluar dan menghilang. Kain popok itu sudah terbakar setengahnya, menyisakan sedikit bagian yang sepertinya sulit untuk Sigit bakar. Perasaannya kini sudah bercampur aduk. Sigit pun berteriak memanggil Margono yang beberapa saat kemudian datang. Dan bersamaan dengan datangnya Margono, Sigit yang sempat berdiri pun tiba-tiba terhuyung jatuh ke lantai dengan hidung yang berdarah. Margono yang panik langsung menyeret majikannya itu menjauh dari ruang tamu yang sudah tampak porak-poranda. Berulang kali Margono menepuk-nepuk pipi majikannya itu untuk menyadarkannya. Hingga azan subuh berkumandang, barulah Sigit terbatuk memuntahkan cairan hitam. Dipapahnya Sigit oleh Margono menuju kamarnya. Sementara itu, bersamaan dengan ini, di rumah Pak Diturah, Gugat terbangun dari tidurnya, menangis keras. Sari sigap memberikannya ASI. Budayati yang mendengar tangisan Gugat buru-buru memeriksa, dan ia pun tersenyum dan berkata, "Selamat datang kembali ke dunia, Cah Bagus." Budayati meraih Gugat yang sudah terlepas dari ASI ibunya. Ia menimang Gugat, dan setelah sekian lama untuk pertama kalinya, Gugat kembali bisa tertawa. Sudah bisa ketawa ya sekarang? Uluh. Timang Budayati yang segera dihampiri oleh Sari. Melihat itu, mata Sari berkaca-kaca. Ia terharu bahagia melihat perubahan anaknya itu. Tak selang beberapa lama, Sigit datang bersama dengan Margono. Wajahnya yang kusut seketika berubah menjadi gembira ketika dari luar rumah Pak Diturah, Sigit mendengar suara bayi tertawa. Seno sepupunya juga tampak berlari menghampiri Sigit dan memeluknya. Meski dengan bahasa yang sulit dimengerti, Sigit tahu bahwa Seno ikut bahagia atas semua ini, atas kemenangan Sigit melawan Wewe Gombel itu. Waktu pun berlalu, tahun berganti. Gugat tumbuh selayaknya anak kecil pada umumnya, pintar, riang, dan sedikit nakal. Hingga cerita ini ditulis, Gugat sudah tumbuh dewasa, kurang lebih berusia 25 tahun. Ia baru saja lulus dari kuliahnya di salah satu universitas negeri di Semarang, dan tengah menata hidupnya ke depan. Begitu juga dengan Sigit yang sampai sekarang masih menjalankan usahanya berjualan sembako di pasar. Gugat yang awalnya tahu tentang cerita itu, akhirnya diberitahu hampir bersamaan dengan ditulisnya cerita ini. Respon awalnya mungkin sedikit syok, namun Gugat tak berubah. Ia tetap bangga menyandang marga Jayusman, marga dari kakeknya yang tak pernah ia temui seumur hidupnya, yaitu kakek Minto Jayusman. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.